Selamat datang di channel Manisit. Dunia perdagangan internasional selalu penuh dengan dinamika, dan baru-baru ini Indonesia mendapat kabar besar. Tarif impor Amerika Serikat terhadap sejumlah produk kita resmi diturunkan dari 32% menjadi 19%. Sekilas, ini terdengar seperti kemenangan yang akan langsung mendongkrak ekspor dan menyehatkan ekonomi nasional. Namun, di balik penurunan tarif ini, ada sederet konsekuensi dan syarat yang perlu kita cermati bersama. Dalam video kali ini, kita akan membedah secara mendalam apa sebenarnya dampak penurunan tarif Amerika ini terhadap ekonomi Indonesia. Siapa yang akan diuntungkan, siapa yang berpotensi dirugikan, dan bagaimana langkah strategis yang sebaiknya diambil pemerintah dan pelaku usaha. Tarif impor Amerika Serikat terhadap sejumlah produk dari Indonesia baru-baru ini mengalami penurunan dari sekitar 32% menjadi 19%. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti kabar gembira yang akan langsung membuat ekspor Indonesia melonjak. Namun di balik itu, tersimpan sejumlah konsekuensi yang tidak sederhana. Pertanyaan penting pun muncul. Apa sebenarnya dampak dari langkah ini terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Dalam konteks perdagangan internasional, tarif adalah salah satu instrumen paling sensitif sekaligus paling strategis. Saat Amerika Serikat menurunkan tarifnya, artinya pintu masuk produk Indonesia ke pasar raksasa dengan daya beli tertinggi di dunia menjadi sedikit lebih terbuka. Bayangkan industri kopi, tekstil, alas kaki, kakao, hingga minyak sawit yang selama ini bersaing ketat dengan produk dari negara lain. Dengan tarif yang lebih rendah, harga produk Indonesia akan lebih kompetitif di rak-rak supermarket atau di pasar grosir Amerika. Itu bisa memicu peningkatan permintaan yang pada akhirnya mendorong ekspor naik. Dalam jangka pendek, berita ini tentu saja memberikan harapan bagi pelaku usaha ekspor di tanah air. Namun, dunia perdagangan global tidak pernah hitam putih. Penurunan tarif ini bukanlah hadiah cuma-cuma dari Washington. Di balik konsesi tersebut, ada sederet syarat yang diajukan Amerika Serikat. Indonesia diminta memberikan akses lebih besar bagi produk-produk mereka, bahkan dengan tarif 0% untuk sektor tertentu. Tidak hanya itu, ada juga komitmen besar yang harus dipenuhi, seperti pembelian energi senilai miliaran dolar, impor produk pertanian, hingga pembelian puluhan pesawat Boeing. Dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun tarif untuk produk kita turun, Indonesia juga diwajibkan membuka diri untuk produk-produk dari Amerika. Artinya, ada arus keluar devisa yang signifikan, dan ini perlu dihitung secara cermat agar tidak berbalik merugikan perekonomian nasional. Selain itu, salah satu poin sensitif dalam negosiasi adalah akses Amerika terhadap sumber daya alam strategis Indonesia, khususnya tembaga dan mineral penting lainnya. Amerika menginginkan akses yang lebih besar, sementara Indonesia berusaha keras mempertahankan kebijakan hilirisasi, yaitu mengolah sumber daya di dalam negeri sebelum diekspor. Hilirisasi ini penting karena menambah nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendongkrak penerimaan negara. Jika akses diberikan tanpa syarat yang jelas, ada risiko bahwa Indonesia kembali terjebak dalam pola lama, hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa memperoleh manfaat maksimal dari kekayaannya sendiri. Maka dari itu, posisi tawar dalam negosiasi ini sangat krusial. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap konsesi yang diberikan benar-benar sebanding dengan manfaat yang diterima. Di sisi lain, penurunan tarif juga membawa tantangan baru bagi dunia usaha di dalam negeri. Dengan adanya konsesi timbal balik, produk-produk Amerika berpotensi membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah. Industri lokal yang belum sepenuhnya efisien bisa tertekan dan kehilangan daya saing. Misalnya, jika produk pertanian atau pangan dari Amerika masuk dengan tarif rendah, para petani Indonesia bisa kesulitan bersaing. Begitu pula dengan produk industri, terutama sektor yang belum mendapat perlindungan teknologi atau subsidi memadai. Akhirnya, keuntungan yang diperoleh dari peningkatan ekspor bisa tergerus oleh kerugian di sektor domestik. Inilah dilema klasik perdagangan bebas. Membuka pasar berarti membuka peluang sekaligus risiko. Dalam konteks global,
Kebijakan Amerika Serikat ini juga tidak bisa dilepaskan dari strategi geopolitik mereka. Negeri Paman Sam sedang gencar melakukan negosiasi tarif resiprokal dengan banyak negara, sekaligus memperketat proteksionisme terhadap mitra dagang yang dianggap merugikan. Di tengah ketidakpastian global, mulai dari perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas, langkah ini adalah bagian dari upaya Amerika menjaga kepentingan nasionalnya. Bagi Indonesia, keputusan untuk menerima konsesi ini juga syarat perhitungan politik. Hubungan baik dengan Amerika Serikat bukan hanya soal perdagangan, tapi juga menyangkut investasi, keamanan, dan posisi strategis di kawasan Asia Pasifik. Maka, tidak heran jika negosiasi ini sering disebut sebagai strategi memberi untuk mendapat atau strategic concession. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata pada peluang besar yang terbuka. Dengan tarif 19%, Indonesia kini berada di posisi yang lebih baik dibanding sejumlah negara ASEAN lain dalam hal akses ke pasar Amerika. Hanya Singapura yang memiliki posisi lebih unggul. Ini bisa menjadi daya tarik bagi investor asing yang ingin menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk mengekspor ke Amerika. Jika dikelola dengan baik, hal ini dapat menciptakan efek ganda berupa peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan industri pendukung. Ekspor yang meningkat juga akan membantu menjaga neraca perdagangan tetap surplus, yang pada gilirannya memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pertanyaannya, apakah semua ini otomatis terjadi? Jawabannya tentu tidak. Agar peluang itu terwujud, Indonesia perlu memperkuat fondasi industrinya. Mulai dari kualitas produksi, efisiensi rantai pasok, standar mutu internasional, hingga infrastruktur logistik harus benar-benar diperhatikan. Tanpa itu, penurunan tarif hanya akan menjadi peluang yang lewat begitu saja. Lebih buruk lagi, jika kita tidak siap, maka yang terjadi justru kebalikannya. Pasar domestik terbuka lebar untuk produk asing sementara ekspor kita stagnan. Oleh karena itu, strategi pemerintah tidak boleh berhenti di meja negosiasi, tapi harus diteruskan ke lapangan melalui kebijakan yang memperkuat pelaku usaha nasional. Kebijakan fiskal dan moneter juga harus bergerak seirama. Pemerintah perlu memberikan insentif kepada sektor-sektor yang berpotensi memanfaatkan penurunan tarif ini, misalnya dengan kemudahan kredit, dukungan riset, dan program ekspor terarah. Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan juga harus menjaga stabilitas agar gejolak global tidak mengguncang fondasi ekonomi dalam negeri. Sebab, meski peluang ekspor terbuka, ancaman eksternal seperti perlambatan ekonomi global, suku bunga tinggi, hingga volatilitas harga komoditas tetap bisa menekan performa ekonomi nasional. Itulah mengapa koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting. Dalam jangka panjang, penurunan tarif dari Amerika ini juga bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin memperkuat diplomasi ekonominya. Tidak hanya dengan Amerika, tapi juga dengan negara lain yang menjadi mitra dagang utama. Diversifikasi pasar ekspor adalah kunci agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu negara. Jika ekspor ke Amerika naik, itu kabar baik, tapi Indonesia juga harus memastikan pasar Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah tetap berkembang. Dengan begitu, jika suatu saat hubungan dengan Amerika kembali terguncang, Indonesia tidak langsung jatuh ke dalam krisis. Akhirnya, dampak dari penurunan tarif impor Amerika terhadap produk Indonesia tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Di satu pihak, ini adalah peluang untuk mendorong ekspor, memperkuat neraca perdagangan, dan menarik investasi. Di pihak lain, ada syarat-syarat yang bisa menimbulkan risiko, mulai dari arus keluar devisa, persaingan produk lokal dengan produk impor, hingga potensi hilangnya nilai tambah sumber daya alam. Semua itu akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah memainkan kartu negosiasi dan kebijakan lanjutan di dalam negeri. Apabila strategi ini dijalankan dengan cermat, Indonesia bisa memperoleh keuntungan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sebaliknya, jika tidak hati-hati,
Penurunan tarif ini justru bisa menjadi bumerang yang menggerus kemandirian ekonomi nasional. Dengan kata lain, penurunan tarif impor Amerika memang memberi secercah harapan. Tapi harapan itu harus disertai dengan kesiapan, strategi, dan keberanian untuk tetap menjaga kepentingan nasional. Ekonomi kita tidak hanya soal angka ekspor impor, tetapi juga tentang kedaulatan, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan pembangunan. Apa dampaknya bagi kita? Jawabannya ada pada bagaimana Indonesia mengelola setiap peluang dan risiko yang muncul dari dinamika perdagangan global yang terus berubah. Itulah analisa mendalam mengenai penurunan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia. Dari satu sisi, kita melihat peluang besar untuk memperkuat ekspor, menarik investasi, dan menjaga surplus neraca perdagangan. Namun di sisi lain, ada risiko serius berupa persaingan produk asing, tuntutan konsesi yang berat, hingga potensi hilangnya nilai tambah sumber daya alam. Semua ini menunjukkan bahwa setiap keputusan dalam diplomasi ekonomi selalu mengandung dua sisi mata uang. Kedepan, yang terpenting adalah bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini tanpa mengorbankan kedaulatan ekonominya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Money Seed agar tidak ketinggalan analisa terbaru seputar ekonomi dan finansial. Sampai jumpa di video berikutnya.